Tuan muda akhirnya memberikan nafkah batin sebagai suami untuk Kinanti. Pada saat itu, Abimana yang sedang berduaan di kamar dengan Kinanti, ia pun memberanikan diri untuk bertanya pada Kinanti tentang bekas luka yang ada di dahi Kinanti. Lalu Kinanti pun menceritakan tentang bekas luka yang ada di dahinya. Kinanti mengatakan, pada waktu ia kecil, ia pernah menolong anak laki-laki yang sedang dibuli oleh teman-temannya. Namun pada saat ia menolongnya, dahi Kinanti malah terkena lemparan batu hingga membekas sampai sekarang. Mendengar hal itu, Abimana pun terkaget. Ia pun penasaran mengapa kisah Kinanti bisa sama seperti kisah yang Abimana alami sewaktu kecil. Karena Abimana penasaran dan ia terus kepikiran jika Kinanti adalah gadis kecil yang pernah menolongnya sewaktu kecil, ia pun kemudian keluar kamar. Kinanti yang melihat tuan muda keluar kamar, ia pun menyusul Abimana. Kemudian Kinanti pun bertanya pada Abimana, mengapa ia keluar kamar dan meninggalkan dirinya. Lalu Abimana pun meminta Kinanti untuk menceritakan dengan detail kejadian saat ia menolong anak laki-laki tersebut. Kinanti mengatakan, waktu itu ia menolong anak laki-laki yang sedang dibuli di sebuah taman. Namun saat ia menolong dirinya, ia malah terkena lemparan batu di dahinya. Kemudian ibu dari anak laki-laki tersebut membawa anak laki-laki yang sedang ia tolong. Lalu Kinanti juga mengatakan, bahwa ikat rambutnya dibawa oleh anak laki-laki tersebut. Mendengar hal itu, Abimana pun percaya jika Kinanti adalah gadis kecil yang selama ini ia cari. Kemudian Abimana pun menatap wajah Kinanti dan langsung memeluknya. Abimana pun belum mengatakan jika dirinya adalah anak laki-laki yang dulu pernah ia tolong. Kemudian Abimana pun langsung mengajak Kinanti untuk segera masuk ke dalam kamar. Pada saat itulah, Abimana langsung memberikan nafkah batin untuk Kinanti. Abimana pun mulai menatap dan mencium dahi Kinanti dengan penuh rasa cinta. Begitu juga sebaliknya dengan Kinanti, ia pun menatap wajah Abimana dan menyerahkan segalanya untuk tuan muda Abimana. Singkat cerita, setelah Abimana memberi nafkah batin untuk Kinanti, ia pun kemudian keluar kamar sambil membawa lukisan gadis kecil yang dulu pernah menolongnya. Kinanti yang melihat Abimana keluar kamar, ia pun menyusul Abimana. Lalu Kinanti pun bertanya, mengapa tuan muda tiba-tiba mau memberikan nafkah batin pada dirinya. Kemudian Abimana mengatakan, jika Kinanti adalah gadis kecil yang selama ini ia cari. Abimana juga mengatakan, jika dirinya adalah anak laki-laki yang dulu pernah ditolong oleh Kinanti. Mendengar hal itu, Kinanti pun terkaget dan terdiam sambil menatap wajah Abimana. Untuk membuktikannya, Abimana pun menunjukkan lukisan gadis kecil dan sebuah ikat rambut Kinanti yang ia bawa sewaktu kecil. Kemudian Abimana pun meminta maaf pada Kinanti, karena selama ini Abimana merasa telah bersikap kasar kepadanya. Namun sebelum ia selesai meminta maaf pada Kinanti, Kinanti keburu menutup bibir Abimana dengan jari telunjuknya. Lalu Kinanti pun langsung memeluk Abimana dengan rasa bahagia yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Kini Abimana pun semakin sayang dan semakin mencintai Kinanti. Begitu juga dengan Kinanti, ia pun kini semakin sayang dan semakin mencintai Abimana.